perdebatan tentang apakah Tuhan itu ilmiah atau tidak semakin melebar kemana-mana. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ilmiah tapi rasional, makanya tidak bisa diilmiahkan tapi bisa dinalar. Ini menunjukkan bahwa gagasan atau ide-ide ketuhanan ini semakin menarik untuk kita bicarakan. Akan tetapi menurut saya pembahasan kita harus kita luaskan ya. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin membahas epistemologi. Bagaimana sih sebenarnya pengetahuan itu kita capai? Nanti mungkin kita bisa hubungkan dengan ide-ide tentang Tuhan. Apakah kemudian bisa dibenarkan mengatakan Tuhan itu rasional tapi tidak ilmiah misalnya? Mari kita memulai pembahasan epistemologi ini. Mula-mula saya perlu membedakan dulu. Jadi ada dua epistemologi. Ada istilahnya epistemologi huduri, ada epistemologi husuli. Epistemologi huduri itu by present, hadir dengan sendirinya. Misalnya pengetahuan kita tentang ngantuk ya. Jadi kalau kita ngantuk nggak perlu berepistemologi, ya. Nggak perlu dinalar kira-kira. Ya kita rasa ngantuk saja. Kalau kita lapar ya kita langsung tahu tuh lapar, nggak perlu konsepsi, nggak perlu indera, nggak perlu ya. Itu disebut dengan istilah epistemologi huduri atau by present. Lalu kemudian yang kedua epistemologi husuli. Ini epistemologi yang dicapai melalui proses pengetahuan, melalui proses pencarian, penggunaan indera, penggunaan rasio, dan berbagai proses lainnya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan secara spesifik membahas epistemologi yang husuli, yang pengetahuan yang dicapai melalui perolehan. Baik, kita mulai. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan membahas epistemologi, tetapi tidak perlu mendefinisikan apa itu epistemologi, dari bahasa apa. Saya mengasumsikan teman-teman sudah menguasai semua soal itu. Saya ingin membuat semacam peta saja bagaimana sih sebenarnya kinerja diri kita pada saat melakukan proses pengetahuan itu. Jadi dalam epistemologi itu ada istilah sumber pengetahuan, lalu kemudian ada alat pengetahuan dan ukuran pengetahuan ya. Sumber pengetahuan itu misalnya alam ya. Jadi alam ini adalah sumber pengetahuan kita. Lalu kemudian alat itu misalnya ada indera, itu alat pengetahuan kita, dan kemudian ada rasio. Ini juga sebagai alat gitu. Nah, alam ya tentu boleh kita luaskan ya kepada naskah-naskah, benda-benda ya. Pokoknya sesuatu yang ada di alam, itu yang saya maksud sebagai sumber pengetahuan dari alam. Nah, sumber pengetahuan alam ini kemudian dicerap oleh alat ya, bernama indera, alat pengetahuan kita. Nah, sifat pengetahuan indrawi itu adalah sesaat ya kan. Kemudian bersifat langsung biasanya ya. Jadi pada saat kita melihat gunung ya, pada saat itu juga kita menatap gunung ya, mengetahui gunung, langsung pengetahuan kita ya. Nah, begitu kita menoleh misalnya, maka kita sudah tidak lagi mengetahui gunung itu. Tetapi mungkin saja gambaran tentang gunung itu masih ada di benak kita. Itu yang biasa kita kenal sebagai imajinasi. Nah, lalu kemudian alat kedua adalah rasio. Nah, rasio ini kerjanya biasanya adalah memilah misalnya ya. Memilah-milah. Ya. Kemudian mengelompokkan ya kan. Kemudian ada lagi misalnya membuat kategori, mengkategori. Memilah ini misalnya apa? Ketika ada spidol, kemudian ada pulpen, ada buku, kemudian ada HP, ada laptop, ada charger misalnya, itu dipilah-pilah. Lalu kemudian dikelompokkan. Oh, pulpen, spidol, kemudian buku itu adalah alat tulis, itu pengelompokan. Itu rasio yang bekerja. Sementara HP, laptop, dan charger itu adalah alat elektronik. Itu pengelompokan. Lalu kemudian melakukan kategorisasi, ini kategorinya apa? Alat-alat elektronik ini kategorinya apa? Kemudian alat tulis itu kategorinya apa? Nah, itu yang dikerjakan oleh rasio. Jadi sampai di sini sebetulnya antara indera dan rasio itu tidak bisa dipisah sebetulnya. Makanya kalau orang itu hanya menyandarkan pada indera, ya kan, atau biasa kita kenal kemudian empirisme menjadi suatu paham ya. Kalau empiris itu mungkin kita masih terima, tapi kalau sudah empirisme itu berarti menjadi paham, maka dia hanya fokus di sini, ya kan? Berarti hanya fokus di sini saja. Yang rasio ini dianggap tidak benar gitu.
Terus bagaimana kita bisa melakukan pemilahan, pengelompokan, pengkategorian? Nggak ada berarti ini. Ini agak sedikit gimana ya, problem secara epistemologi gitu kan. Atau sebaliknya, kita hanya misalnya bersandar pada rasio yang biasa kita kenal dengan rasionalisme, ya kan? Rasionalisme. Indra ini dianggap salah semua, ya kan? Kemudian hanya rasio saja. Terus dari mana dia bisa memilah gitu kan? Apa yang dia bisa pilih, apa yang dia bisa kelompokkan, apa yang dia bisa kategori, dari mana itu sumbernya itu? Akses ke sininya bagaimana? Akses ke alam ini gitu kan. Kalau kemudian dia anti terhadap indra, menjadi rasionalisme. Wah, itu juga problem juga. Makanya sebetulnya secara epistemologi antara indra dan rasio gitu kan sebetulnya linier, tidak bisa kemudian dipertentangkan gitu. Nggak bisa dipertentangkan. Makanya kalau ada metode apapun, baik ilmiah atau non ilmiah, lalu kemudian hanya menyandarkan kepada salah satu ini, itu pasti problem. Kok ilmiah itu harus empiris, wah itu pasti problem, gitu kan. Karena kita itu melalui melakukan proses transformasi pengetahuan itu begini, gitu kira-kira begitu ya. Nah lalu kemudian setelah melakukan pemilahan, pengelompokan dan seterusnya, ini biasanya nanti rasio itu melakukan satu lagi ya. Rasio ini bisa kita sebut sebagai rasio 2. Kalau ini adalah rasio 1 kira-kira, ini rasio 2. Maka rasio kedua ini biasanya melakukan apa yang disebut dengan istilah universalisasi. Universalisasi atau generalisasi. Kayak gitu-gitu ya. Jadi misalnya kita melihat ini ya, kita melihat ada air ya, kemudian diletakkan di atas kompor. Ya sudah kita melihat saja ya kan. Itu indera sesaat. Lalu kemudian rasio mengatakan bahwa air itu panas ya karena api. Itu rasio itu. Membuat pengkategorian seterusnya itu ya. Lalu kemudian berarti ada yang menjadi sebab, ada yang menjadi akibat. Ya kan? Berarti segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Ya misalnya begitu ya. Atau setiap sebab pasti ada akibatnya, itu namanya universalisasi. Persoalannya dari mana sebab akibat itu datang, ya kan? Pengetahuan bahwa sebab itu pasti punya akibat atau akibat pasti punya sebab itu dari mana datangnya pengetahuan itu? Karena yang kita lihat hanya air dan kompor, ya kan? Kemudian ada air mendidih di atas kompor, itu yang kita lihat. Lalu kok bisa muncul pengetahuan sebab akibat gitu? Nah, pengetahuan sebab akibat itu munculnya sebetulnya dari rasio kedua ini. Jadi dari rasio ini. Jadi rasio kedua ini berarti jadi sumber juga. Maka sumber pengetahuan itu selain alam itu juga ada rasio. Sumber pengetahuan juga ini. Atau contoh lain, kalau rasio sebagai sumber itu, kalau kita misalnya memikirkan rasio itu sendiri, itu sudah juga sebagai sumber. Pengetahuan kita tentang rasio itu pasti memikirkan tentang rasio. Pada saat kita memikirkan rasio, berarti rasio itu sebagai sumber dan sekaligus alat. Kalau kita berpikir tentang jiwa itu, maka sumbernya juga dari rasio itu kan, salah satunya. Nah, disinilah di rasio 2 inilah pengetahuan tentang sebab akibat yang independen itu muncul gitu kan. Atau contoh lain misalnya bahwa kontradiksi itu tidak bisa diterima gitu kan, ya bisa muncul di sini. Dari rasio kedua ini tidak mungkin misalnya ada sekaligus tiada misalnya. Tidak mungkin misalnya bulat sekaligus segitiga misalnya. Itu sumbernya dari sini. Karena di realitas nggak ada nih, di alam nggak ada yang kayak gitu-gituan. Dari mana munculnya? Berarti dari rasio, ketajaman rasio, lalu kemudian yang memunculkan ide-ide itu gitu loh. Nah, ini yang saya maksud proses epistemologi yang barangkali kemudian ditonjolkan salah satunya di dalam beberapa perdebatan tentang ketuhanan kemarin. Ada yang memperdebatkan empirisme, ada yang memperdebatkan rasionalisme. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bisa jadi gagasan-gagasan ketuhanan itu memang tidak ditemukan di sini, di indera. Tidak bisa ditemukan melalui indera atau tidak ditemukan di alam. Tetapi indikasi-indikasi di alam ini bisa menjadi bahan kira-kira untuk kemudian dicerap, lalu kemudian dipilah dan seterusnya. Yang kemudian memunculkan pengetahuan yang independen dari alam itu sendiri. Sebagaimana proses tadi lahirnya pengetahuan sebab akibat yang ternyata tidak ada di alam, tapi dia bisa muncul. Ya, dalam hal ini berarti dia sebagai rasio sebagai sumber pengetahuannya.
Saya kira ini sekilas dulu gambaran ringkas tentang epistemologi yang bisa saya ceritakan. Berikutnya nanti saya akan mencoba memperdalam bagaimana sih sebenarnya empirisme bekerja. Karena banyak sekali tokoh empirisme ini ya yang mengatakan misalnya bahwa being is being perceived, ada itu sejauh di persepsi. Jadi kalau ada benda tapi tidak ada yang melihat, itu sama dengan tidak ada. Berarti semua harus melihat. Ada yang bilang bahwa ya kita ini sebenarnya kertas kosong ya, tabula rasa, John Locke ya. Kalau being is being perceived tadi itu adalah George Berkeley ya. Kalau John Locke bilang ya kita ini kayak kertas kosong aja tuh ya. Lalu kemudian kita melalui proses kayak gini ya baru kemudian ada pengetahuan. Jadi dia tidak menerima rasio sebagai sumber gitu kan. Nggak mungkin tuh rasio bisa jadi sumber gitu. Karena semua sumbernya dari sini. Tapi persoalannya kalau sumbernya dari alam, sebab akibat itu dari mana gitu kan? Karena yang kita tangkap sebab akibat, tapi kalau kita cari di alam nggak ada itu. Yang ada ya air, kompor gitu kan, air mendidih. Sebab sebagai sebab itu nggak ada, akibat sebagai akibat nggak ada gitu kan. Ya itu prinsip universal yang itu menurut saya sumbernya adalah di rasio ini. Nah begitu juga rasionalisme itu nanti ada tokoh yang paling terkenal itu adalah René Descartes. Saya akan coba nanti perdalam masing-masing aliran ini, lalu kemudian kira-kira kritik-kritiknya seperti apa yang bisa kita berikan ke mereka untuk mendudukkan bahwa sebenarnya epistemologi itu tidak bisa dipilah-pilah begitu. Pengetahuan kita itu tidak bisa dipilah-pilah begitu. Pengetahuan kita itu harus linier ya. Ada alam, indera, rasio, kemudian rasio sebagai sumber dan seterusnya. Jadi dengan demikian maka proses ilmiah kalau itu disebut berkaitan banget ya dengan epistemologi, ya berarti dia harus mengikuti kaidah ini menurut saya. Kalau terlepas dari ini, maka dia akan problem gitu loh. Baik, saya kira itu teman-teman ya sebagai penjelasan awal lah tentang epistemologi. Semoga kita bisa belajar lebih banyak ke depan. Nah, teman-teman yang punya pandangan berbeda, monggo nanti disampaikan. Terima kasih.